Kenapa perempuan tidak diangkat jadi nabi, Pak Ustadz? Perempuan jangankan diangkat jadi nabi, diangkat jadi P3K aja menggugat suami ke pengadilan. Kalau kamu punya gaji yang banyak, S2, S3, duitmu di bank banyak, gelangmu banyak, bisnismu lancar, tolong suamimu itu dia tetap imam. Katakan ke dia perasaanmu, walaupun aku kaya, gajiku banyak, duitku banyak, mobilku mewah, tapi kau tetap imamku, Mas. Ini kayak curhatan Umi nih kayaknya nih. Sekarang kita kasih kesempatan yang hadir di sini untuk juga nanya ya. Iya, boleh. Nah, yang mau tanya silahkan. Wah, ternyata banyak nanya ternyata emang rumah tangga tuh begitu memusingkan. Itu punya nanya banyak. Ini silahkan Oke. teman-teman panitia. Tadi yang pertama itu tuh yang pakai kerudung abu. Ya, coba nih, Silakan. kasih kata ke mikrofon ya. Oh itu ada. Ada mikrofonnya? Yang kerudung abu, nah yang pakai kacamata. Bapaknya nggak ikut, Bu? Nggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, saya Raini dari Depok. Agak deg-degan. Silahkan Mbak ini. Oke, Pak Ustadz, saya mau bertanya. Selama saya menikah dengan suami saya, sekarang sudah hampir 8 tahun, tapi saya masih merasa bersalah sama suami saya. Karena semenjak menikah dengan saya, hidupnya beliau itu berubah total. Karena suami saya itu anak bungsu dan laki-laki satu-satunya di keluarganya, kehidupannya lumayan baik-baik saja. Ketika menikah dengan saya, kehidupan beliau berubah. 2 tahun kita menikah, beliau sakit, yang sempat mengkhawatirkan sakitnya sampai benar-benar nggak tahu apa. Selama 2 tahun kita cari tahu sakitnya, sudah ke dokter segala macam, tapi alhamdulillah dengan izin Allah suami saya sudah sembuh sekarang. Tapi rasa itu tetap ada, rasa bersalah saya terhadap suami saya tetap ada, karena saya merasa dengan beliau menikah dengan saya, hidupnya menjadi sulit. Beliau sakit, beliau harus menafkahi saya, beliau harus menafkahi keluarga saya, gitu. Karena semenjak saya punya anak yang pertama, di umur anak saya yang pertama 7 bulan, beliau meminta saya untuk berhenti bekerja agar saya bisa mengurus anak saya. Tapi saat itu saya sempat menolak, karena saya berpikir dengan saya bekerja saya akan dapat membantu beliau untuk memenuhi kebutuhan, apalagi kebutuhan untuk keluarga saya seperti ibu, bapak dan adik saya. Karena ibu dan bapak saya sudah tidak bekerja, jadi itu menjadi kewajiban saya. Nah, selama pernikahan ini saya merasa bersalah, selalu merasa bersalah, dan saya selalu minta maaf kepada beliau karena sudah menyulitkan hidupnya. Walaupun beliau sering mengatakan tidak apa-apa, aku nggak apa-apa, aku baik-baik aja, kamu doain aku aja. Tapi rasa bersalah itu tidak pernah hilang, Pak Ustadz. Sampai akhirnya pun di tahun 2024 kemarin saya terdiagnosa depresi. Gara-gara perasaan itu? Iya, salah satunya. Tapi banyak lagi kalau diceritakan mungkin gak akan cukup, tapi salah satunya itu. Karena saya merasa hidup suami saya semakin berat karena dengan adanya saya, dengan adanya orang tua saya selalu merasa bersalah dan saya selalu minta ampun sama beliau gitu. Tapi nggak pernah hilang rasa bersalah saya. Bagaimana Pak Ustadz untuk cara mengatasi rasa bersalah ini? Apakah apa yang harus saya lakukan?
Terima kasih. Mbak Baik, terima kasih pertanyaannya. Mbak Raini. Insyaallah. Tapi Masnya nggak ikut hari ini ya? Kebetulan enggak karena bekerja. Lagi bekerja ya? Ya, monggo silakan. Bagaimana itu Pak Ustadz? Rasa bersalah karena sesuatu yang terjadi di rumah tangga dan merasa bahwa ini adalah karena pernikahannya. Benar nggak itu Ustadz? Merasa sudah beramal. Saya sudah nyekolahkan anak yatim, saya sudah bangun pondok, saya sudah punya amal jariah. Padahal amal kita belum seberapa. Itu kerja setan. Saya sudah beramal, saya sudah beribadah, saya sudah banyak berbuat. Padahal kita belum berbuat seberapa. Itu kerja setan. SOS, standar operasional setan. Ada juga tuh tupoksinya ya? Ya. Oh. Tapi ada satu lagi. Apa dia? Merasa sudah berbuat kesalahan padahal sebenarnya kita tidak salah. Itu kerja setan juga? Itu kerja setan juga. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan mengatakan kamu kurang. Kamu sudah melakukan ini, kamu salah, kamu. Dia selalu membisikkan ke kita bahwa kamu sudah salah. Yang mengalami seperti yang ibu alami bukan cuma ibu saja. Bukan cuma kakak saya pun mengalami itu. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu. Saya kan punya perasaan. Perasaan ini ada di dalam lubuk hati yang paling dalam. Dalam syair diungkapkan innal kalama la fil fuadi. Sesungguhnya rasa itu letaknya di dalam. Wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Diciptakan lidah untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam. Kalau kakak nggak pernah cerita itu, kita semua nggak tahu dan siapapun nggak tahu. Berapa banyak orang tidak pernah menceritakan perasaannya, hanya dia diam sambil ngemil. Harus ngemil itu. Yang lain-lain lah pokoknya. Makanya semua yang kita rasakan itu mesti kita ceritakan. Baru kita tahu, oh ternyata yang saya rasakan tidak hanya saya saja yang merasakan, orang lain juga. Apakah Ustadz Somad sebagai manusia juga merasakan perasaan yang pernah dirasakan orang, merasa bersalah, merasa, ya saya merasa. Mestinya istri saya ini kuliah. Dia sekarang sedang ketawa-ketawa di kantin dengan teman-temannya. Tapi dia justru menikah dengan saya. Meninggalkan kampung halamannya dari Jombang, Jawa Timur sana ke Pulau Sumatera. Lalu kemudian dia mesti ngurus anak, dia ngurus pondok, dia ngurus guru, dia ngurus dapur. Berarti aku sudah menghilangkan masa muda dia. Berarti aku salah. Setan sudah mulai mencoba itu ke saya. Tapi nggak mempan. Kenapa? Karena saya tahu ini trik kamu kan setan. Aku tidak salah, saya tidak salah. Saya salah kalau Quran mengatakan saya salah. Saya salah kalau Nabi mengatakan saya salah. Saya salah kalau ulama mengatakan saya salah. Saya tidak salah. Jadi sayalah yang meyakinkan diri saya bahwa saya tidak salah. Bahwa istri saya terbang jauh dari kampung halamannya, dia tidak sedang berbuat dosa. Dia menyempurnakan setengah imannya, dia mentaati patuh orang tuanya, gurunya, dan dia tidak dipaksa oleh pihak manapun. Lalu kemudian bahwa dia kuliah, dia tetap bisa kuliah. Dia ada mengurus santri, dia ada guru-guru, dan saya bertanya ke dia bahagia. Dia mengurus, dia Al-Qur'annya tidak hilang, hafalan Qur'annya tetap bisa, dia bisa kontrol, dia bahagia, ada ATK, ada SD, ada SMP, ada aliyah. Maka aku tidak bersalah. Yakinkan diri kita bahwa kita tidak salah. Aku tidak salah. Di pikiran aku tidak salah, di hati aku tidak salah. Nggak mempan juga tulis, print, tempel di depan kulkas. Karena sering lihat. Aku tidak salah. Harus kulkas, Ustaz. Pokoknya semua yang dilihatlah. Bahwa aku tidak salah. Tanamkan ke diri kita bahwa aku tidak salah. Setelah itu baru kita menjadi kuat bahwa justru dia sedang beramal soleh. Dia menikah dengan saya tidak dipaksa, dia menjadi suami saya, dia bekerja, dia sehat. Bahwa sakit, siapapun bisa sakit.
Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasamin wala saqamin wala syaukin. Orang yang sakit gundah gulana, tertusuk duri tapak kakinya, illa kafarallahu anhu biha sayyi'atuh. Bahwa dia menafkahi saya, itu menjadi amal ibadah. Sodakoh yang paling besar adalah nafkah suami kepada istri. Tuh. Nafkah suami. Maka ketika dia menafkahi, maka ibu yakinkan, kakak yakinkan, saya tidak salah. Suami saya kalau dia sakit, Allah menghapuskan dosa-dosanya. Bahwa dia memberikan nafkah kepada saya memang kewajiban seorang suami, dan dia dapat pahala dua. Pertama, pahala memberi nafkah. Yang kedua, pahala sebagai sodakoh. Kalau memberi sedekah ke masjid, pahalanya satu. Tapi kalau memberikan nafkah kepada keluarga, kepada orang tua, kepada mertua, maka itu terhitung sebagai sodakotun wasilah, sodakoh dan silaturahim. Tapi yang namanya setan, dia bisa nempel file yang sudah saya kasih ini, ditempelnya dengan file yang baru. Maka potong video ini, putar ulang-ulang di telinga. Datang setan, nih video Ustadz Somad. Bacaan zikir, wirid 10 jangan sampai tinggal. Habis sholat subuh awal hari, habis sholat maghrib awal malam. Istighfar, Al-Fatihah, Qul huwallah 3 kali, Al-Falak, An-Nas, Alif Lam Mim sampai wa ulaika humul muflihun, ayat kursi, ujung Al-Baqarah lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh sampai habis, la ilaha illallah, tutup dengan salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tips cara mengusir setan adalah dengan keyakinan yang kuat terhunjam ke pikiran dan hati, dan dengan zikir, wirid, bacaan-bacaan. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua insyaallah. Masya Allah. Jadi zikir pagi petang itu katanya bisa bikin tenang seharian. Itu benar juga berarti Ustaz? Kenapa istighfar? Man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan mengamalkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Kesempitan hatinya sempit, aku bersalah, dilapangkan Allah. Wa min kulli hammin faraja, kesusahan. Setan selalu nyuruh kita susah. Kamu susah, kamu ini, kamu begini. Dibukakan Allah pintu kebahagiaan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Istighfar. Yang kedua, bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembuka. Hati yang terkunci, pikiran yang tertutup, Al-Fatihah dibuka. Qul huwallah 3 kali. Seorang sahabat Nabi membaca Qul huwallah dari isya sampai subuh, dilaporkan ke Nabi. Kata Nabi, inna la ta'dilu thulutsal Qur'an. 1 Qul huwallah sama dengan 1/3 Al-Quran. 3 kali Qul huwallah sama dengan sekhatam Quran. Al-Falak dengan An-Nas itu melepaskan 11 simpulan setan. Setan itu kalau dia menyihir, dia menggunakan 11 tali simpulan. 11 tali simpulan itu dibuka dengan 11 ayat. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. 11 ayat. Awal Al-Baqarah Alif Lam Mim, ujung Al-Baqarah lillahi ma fis samawati. Seandainya manusia membaca awal dan ujung Al-Baqarah sehari semalam, lakafatahu, itu sudah mencukupkan dirinya beramal. Ayat kursi tentang penjaga zakat, namanya Abu Hurairah, menangkap pencuri yang ternyata pencurinya itu setan. Setan mengatakan baca ayat kursi, tidak diganggu oleh setan dari petang ke pagi, dari pagi ke petang. Habis itu dia lapor ke Nabi, ya Rasulullah ada pencuri, saya tangkap, dia mengatakan kalau dibaca ayat ini setan nggak ganggu. Kata Nabi, dia memang setan. Yang kamu tangkap tadi itu setan, cuman kamu nggak tahu kalau dia setan. Dia memang nggak pernah betul ngomongnya, kecuali yang tadi dia betul. Memang dia takut. Lalu kemudian dibaca la ilaha illallah. Afdalu zikri, zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Setelah itu ditutup dengan sholawat, karena amal kita tidak diterima kalau tidak bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 10 bacaan itu enggak sampai 5 menit. Tapi jangan bacanya terlalu cepat seperti dapat bakwan panas. Demikian Bang Ari. Iya.
Waduh, berarti Masya Allah, mulai sekarang penjagaan. kita amalkan ya zikir pagi petang ya. Maksudnya ternyata ininya apa? Faedahnya luar biasa ya. Powerful karena Benar ya? menjaga dari hutang juga ya Ustadz ya. Hutang terus juga apa namanya kesehatan dijaga terus sama Allah. Jadi penjagaan zikir pagi petang ini insya Allah kita jaga terus dan kita amalkan. Amin. Amin. Waduh, ini berarti Oke. apa yang diungkapkan Ustaz itu seperti kalau kita lagi sholat tiba-tiba batal nggak nih? Batal nggak ya? Gitu-gitu sama ya? Bisa kan, Ustaz? Kalau setan kan dia kan kerjanya alladzi yuwaswisu, alladzi yuwaswisu. Makanya kalau ada teman kita yang suka yuwaswisu berarti Setan. saya nggak ada ngomong begitu. Oh iya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati Wanas. wanas. Nas juga yang suka yuwaswisu itu setan. Makanya kalau ada temannya begitu, dia diam tan. Nah, Ada teman saya Dondi Tan namanya. pas lagi sholat ada yang berbisik, kamu sudah kentut, kata dia. Maka kata Nabi, kalau kamu sedang sholat, kamu ragu ada keluar angin atau enggak, falayan sorib, jangan berhenti sholat hatta tasma'a sautan, sampai kau dengar suara, au tajidarihan, atau kau cium bau. Sampai ada 2 indikasi baru batalkan sholat. Apa indikasinya? Dengar suara atau tercium bau. Karena ada yang tidak bersuara tapi baunya luar biasa. Enggak pas noleh gitu nggak kecium baunya, Ustaz. Cuma udah pingsan. Selama nggak ada suara, nggak ada bau, jangan batalkan Jangan sholatmu. batal. Itu termasuk standar operasional setan. Oh. Jadi setan ini terbagi 2. Ya. Ada setan yang mendampingi kita ketika kita lahir, langsung dia datang dan dia mendampingi terus. Pendamping itu bahasa Arabnya korin, maka disebut dengan jin atau setan korin. Makanya waktu bayi itu lahir nangis karena ditusuk pusarnya. Oe. Nah, dia ganggu terus. Dan ketika kita mati, jin korin itu masih hidup. Mana tahu nanti ada pegawai Mas Ari, nauzubillah, pas saya sudah meninggal tiba-tiba pegawainya kerasukan. Assalamualaikum. Mas Ari nanya, ini siapa? Ini Ustadz Somad kok nanya. Itu bukan saya. Itu jin korin yang selalu mendampingi saya. Nah, jadi itu setan yang pertama. Setan yang kedua, setan yang nggak mendampingi, dia keluyuran. Ini namanya setan non job. Kan 19 juta lapangan kerja. Dia non struktural. Oh. Ah, jadi dia nggak jelas tupoksinya. Ini yang di bawah pohon, yang di empang, itu dia nggak jelas. Ah, maka kalau kita baca zikir doa ini, kita dilindungi dari 2 jenis tadi, baik yang struktural maupun yang non job. Oh ya. Yang suka mampir-mampir di gedung kosong gitu ya. Iya. Di tempat yang bau pesing gitu ya. Iya. Aduh, Masya Allah. Tuh, Oh jadi jadi penjagaan banget. perasaan bersalah itu mirip-mirip kalau kita lagi sholat, batal, dosa, salah gitu, mirip begitu ya. Berarti memang tupoksi Makanya setan. kalau kita merasakan satu perasaan, jangan disimpan. Kita omongin sama orang tua kita, orang terdekat kita, ulama, ustadz guru kita, supaya dia analisa apa yang sedang kamu rasakan ini. Walaupun kata-kata sebenarnya tidak bisa mewakili rasa, karena rasa terlalu miskin untuk diwakili kata. Mantap, Masya Allah. cakep. Quotes kita hari ini ya. Nah Ustadz Oke. tadi sempat menyinggung wanita bekerja nih Ustadz. Nah sebenarnya gimana Ustadz hukumnya ketika wanita itu ingin bekerja, apalagi niatnya mungkin ingin membantu keluarga atau setidaknya tuh supaya nggak minta-minta sama suami terus, kadang malu kalau minta sama suami terus. Nah ini gimana Ustadz, sampai kapan juga kita, apa sih misalnya tuh batasan-batasan memang harus kita jaga? Wa qarna fi buyutikunna, perempuan pokoknya mesti di rumah, nggak boleh keluar rumah. Wa qarna fi buyutikunna, kamu mesti di rumah. Lalu yang belanja ke pasar siapa? Mas Ari Untung. Lalu yang ngurus bisnis semuanya siapa? Mas Ari Untung. Pokoknya perempuan hanya di rumah saja. Sampai kalau saya datang bertamu ke rumah, yang mengeluarkan teh manis, roti, kue, nasi uduk, nasi, ayam pop, ayam penyet, ayam mati, semuanya mesti Mas Ari Untung. Pokoknya istri di rumah melahirkan, ibu engkaulah
wanita yang mulia, mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi. Pokoknya dia hanya waqarna fi buyutikunna. Ini menurut mazhab kelompok yang pertama. Istri nggak boleh kerja. Ya. Nah sekarang kelompok yang kedua. Soalnya sekarang ada film baru judulnya Sekasur Dua Mazhab. Ini kayak pertanyaan yang tadi, Ustaz. Iya. Nah mazhab yang kedua mengatakan perempuan tetap boleh keluar bekerja. Dalilnya apa? Dalilnya hadis juga. Hadisnya mana? Ketika Asma, namanya pakai alif, Asma. Kalau nggak pakai alif, Asma itu sesak napas. Beda, Ustaz. Asma keluar rumah, dia nyari makanan onta. Lalu kemudian Nabi ngelihat dia, Asma ini saudaranya Aisyah, saudara kandung Aisyah seayah lain ibu, anak Abu Bakar Siddiq. Nabi nggak ngelarang, Nabi malah membantunya membawa pulang. Itu dalil bahwa perempuan boleh bekerja dengan syarat dan ketentuan berlaku. Syarat yang pertama, izin suami tanpa terpaksa. Karena banyak juga suami mengizinkan, izinkan mas, kalau enggak bisa. Yang kedua, la yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'adhi mahramin. Jangan berdua-duaan di tempat kerja tanpa ada mahram. Berangkat pagi jam 7, ngantor jam 8, makan siang bareng, kerja sampai sore, lembur dengan suami orang 10 jam. Dengan suami sendiri sampai jam 8 pulang, jam 9, jam 10 capek. Akhirnya begitu terus tiap hari. Apa kata orang Amerika? Witing trisno jalaran suko kulino. Nah. Akhirnya cinta tumbuh berawal dari karena sering bersama. Lama-lama curhat. Kok suami aku nggak seromantis kamu ya? Iya. Kok dia nggak pernah ngajak aku ke tempat makan yang paling aku senangi? Akhirnya merasa nyaman. Tukar-tukaran nomor. Terjadilah apa yang terjadi. Na'udzubillah. Yang ketiga, la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bersolek-solek jahiliyah sampai 2 inci. Apa itu? Enggak tahu tahapannya 2 inci sih semua. Soleknya yang biasa-biasa aja. Yang keempat, la takhda'na bil qaul. Jangan bersuara mendesah-desah. Jadi kalau dia mau kerja ya kerja aja. Kalau kebetulan ada orang nanya, apa kabar? Sehat. Jangan terlalu mesra dengan orang lain. Karena banyak laki-laki, perempuan mungkin biasa aja, tapi bagi laki-laki dia PHP. Dia sangka ini harapan, padahal palsu. Dia merasa, makanya kalau ada kebetulan miss call, telepon, ngomong, biasa aja, nggak usah pakai. Lagi di mana? Dari Jakarta. La takhda'na bil qaul. Jangan bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah. Kenapa? Yatma'al ladzi fi qalbihi marad. Karena ada laki-laki yang dalam hatinya penyakit. Kalau dia dengar suara perempuan yang mendesah itu, dia langsung error. Yang kelima, apa syarat perempuan bekerja? La yatribna bi arjulihinna. Jangan memukulkan kakinya ke lantai. Apa maksudnya? Waktu dia jalan, kakinya dihentakkan ke lantai dengan memakai gelang kaki. Khol-khol namanya. Sehingga ketika dipakai, gemerincing. Kerincing, 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 kerincing. Sehingga semua mata melihat dia. Apa namanya? Apa maksudnya? Jangan memakai sesuatu yang memancing perhatian, norak, sebagainya. Ya tampillah biasa. Kalau memang kerja, bisanya apa? IT. Kerjanya apa? Pandai masak. Bisa apa? Iya keahlian itu aja, nggak perlu menampilkan yang lain. Maka kalau syarat dan ketentuan berlaku ini dipenuhi, silakan perempuan bekerja. Suaminya punya gaji 5 juta, istrinya punya gaji 5 juta, sama-sama 5 juta. Apa beda gaji suami sama gaji istri? Di dalam gaji suami ada 5 nafkah, makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Tapi dalam gaji istri bulat 5 juta milik istri. Masya Allah. Astagfirullah. Bulat. Alhamdulillah. 2 kubu nih kayaknya. Makanya
Ketika seorang istri diizinkan bekerja, si suami merasa ini kok bisa begini terjadi. Komunikasinya mesti baik. Jangan ketika diizinkan bekerja tabungannya banyak, dia merasa hebat. Perempuan ini, kenapa perempuan tidak diangkat jadi nabi, Pak Ustadz? Perempuan jangankan diangkat jadi nabi, diangkat jadi P3K aja menggugat suami ke pengadilan. Kalau kamu punya gaji yang banyak, S2, S3, duitmu di bank banyak, gelangmu banyak, bisnismu lancar, tolong suamimu itu dia tetap imam. Katakan ke dia perasaanmu, walaupun aku kaya, gajiku banyak, duitku banyak, mobilku mewah, tapi kau tetap imamku, Mas. Nyawaku, jangankan hartaku ini, nyawaku berikan kepadamu. Satu-satunya kesalahanku dalam hidup cuma satu. Apa? Mencintaimu. Katakan begitu. Status Instagram banget itu, Ustaz. Kenapa seorang suami, kan lagi banyak tuh meme, istrinya, selingkuhannya. Kok bisa dia jatuh cinta sama selingkuhannya yang 11-12 sama Gak bisa disebut, Ustaz. Kenapa? Banyak orang yang heran. Tapi bagi orang yang mengerti, kenapa dia bisa selingkuh? Karena dengan istrinya dia tidak berdaya. Dia tidak punya kepercayaan diri. Karena istrinya lebih kaya, lebih cantik, lebih putih, lebih hebat, lebih. Sedangkan dengan ini dia merasa dia punya power. Laki-laki ini punya kekuasaan. Maka kalian perempuan, sehebat apapun, katakan kepada suamimu, aku bukan apa-apa. Di kantor aku memang hebat, tapi di rumah ini kaulah rajanya, sayang. Yes. Katakan begitu. Jangan mentang-mentang uangnya banyak lalu pulang ke rumah panggil suami. Sini Mas, ada apa Dek? Aku mau ngasih zakat. Kau kan salah satu asnaf dari yang 8. Enggak begitu. Bangkitkan semangatnya. Suaminya dapat zakat dari istri ya. Suami tidak boleh memberi zakat kepada istri. Ya. Wahai istriku, ini 3 juta belanja bulan ini sekaligus zakat saya. Enggak boleh. Suami enggak boleh berzakat, tidak kaedahnya enggak boleh berzakat kepada orang yang wajib kita nafkahi. Istri, anak, orang tua, mertua enggak boleh. Tapi istri boleh berzakat ke suami. Kenapa? Karena istri tidak wajib menafkahi suami. Walaupun kalian mau ngasih dia uang, boleh ngomong baik-baik. Jangan, ini kita mau bagi-bagi zakat, ini fakir miskin. Jangan begitu. Duduk di depan barang mustahik, ada suaminya Iya. gitu. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fisabilillah wa ibnis sabil. Sebentar ya. Gak bisa begitu. Bangkitkan semangat dia sebagai seorang suami. Karena kalau sampai dia down, dia kehilangan semangat, mohon maaf, itu pistol airnya nggak meletus. Oh, pengaruh itu. Berefek ke sana, Mas Ari. Tapi Mas Ari masih meletus kan? Mau 7 anak insya Allah, Ustaz. Masya Allah. Jadi gimana bapak-bapak tambah percaya diri ya? Insya Allah. Jadi buat ibu-ibu juga tetap boleh bekerja. Yang penting tetap menghormati suami. Karena apapun itu kodrat kita sebagai istri, sebagai ibu, tugas utamanya wajibnya adalah melayani suami dan anak-anak dan keluarga ya. Hidup dan mati istri itu ini buat suami. Asik. Ini udah ada backing nih. Itu perlu saya luruskan Mas Ari. Hidup dan mati ya untuk Allah. Oh, itu Allah ya. Maksudnya Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Oh, kalau untuk suami. ya lila. Astagfirullahaladzim. Maksudnya pengabdiannya kepada suami. Salah juga. Baru dapat backing udah salah lah. Innama, apa kata Nabi? Innama huwa jannatuki wa naruki. Kata Nabi kepada perempuan, innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu bisa jadi surgamu, suamimu bisa jadi nerakamu. Kalau kau berbakti dengan baik, wahai istri, wahai perempuan, suamimu bisa jadi surgamu. Tapi kalau kau melawan macam-macam, suamimu bisa jadi nerakamu. Jadi neraka dan surga istri
itu terletak pada suami yang taat dan soleh seperti Mas Ari Undi. Tolong diedit di bagian itunya tuh. Alhamdulillah, udah bisa konten berubah besok nih. Alhamdulillah. Waduh, ini sepertinya memang seru ya kalau ngobrol sama Ustadz ya. Benar, kayaknya Dan- waktunya kurang ya kalau mau Ustadz ya. Benar. Mau nggak sih kalau nambah lagi nanti waktunya sama Ustadz? tuh Bisa dia. talk show gini lagi, bisa kita buka lagi sesi tanya jawabnya lebih panjang lagi ya insya Allah ke Benar. depannya. Jadi kita juga akhirnya menemukan bahwa ternyata Ustadz itu urusan rumah tangganya itu menarik banget untuk dibahas ya. Biasanya kan kalau kita lihat kajian Ustadz ini jarang ngebahas rumah tangga nih. Nah, bagaimana kalau yang hadir kita jadiin satu grup bersama untuk diskusi sama Ustadz? Insya Allah. Boleh Ustadz ya? Memang enak makan ikan tenggiri. Oh, betul. Ikan tenggiri lebih enak lagi ikan todak. Kalau untuk Mas Ari, apa yang enggak? Wih, Masya Allah. teman-teman tolong dicatat nomor teleponnya semua, kita jadiin satu grup bareng ya. Insya Allah, mudah-mudahan kalau ada permasalahan atau apa kita dapat nasihat-nasihat dari Ustadz. Nasihat pagi dari Ustadz. Wah, Bapak Ibu, wah, seru kan? Insya Allah. Jadi nggak ada lagi istri tuh berani sama suami. Saya nggak takut sama istri, Ustaz. Cuma kadang-kadang istri saya lebih berani. Wah, sepertinya. Kalau Mas Ari tergolong suami yang takut ke istri, berbahagialah. Karena suami yang takut ke istri itu nanti kalau meninggal dia tidak diazab malaikat. Kenapa? Waktu mau diazab, kata malaikat yang satu, ini nggak usah kita azab karena sudah terlalu azab di dunia. Ujiannya udah ada di dunia saja, ujian kesabaran ya. Tinggal masuk surga aja lagi. Alhamdulillah. Bapak-bapak, itu Cuman dengerin Pak ya. masalahnya pas masuk surga ketemu lagi. Kayak berat banget gitu gitu ya. ya. Saya menduga tadi habis makan jam-jam segini ini pasti ngantuk. Iya, Ternyata makin siang makin lucu. Ustaz sendiri lucu banget makanya. Waduh, parah ya. Karena curiga apa yang kita makan tadi. Tadi bukan di masakan Padang bukan daun singkong Ustaz. Curiga, nah jangan-jangan ada yang dibumbui sesuatu. Bener-bener itu. Itu daunnya sayurnya dari Aceh Ustaz. Oh. Waduh, alhamdulillah Baik. nih. Waktunya sepertinya karena beliau juga akan ke tempat lain lagi. Lanjut lagi ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini merupakan satu ajang silaturahmi bersama para suami istri ini yang mungkin juga kita akan jadi grup bareng. Memang insyaallah. perpisahan itu bagus lagi manis-manisnya Mas Ari. Oh gitu. Supaya apa? Supaya kenangannya lebih lama. Wih, betul. benar. Tapi bukan berarti suami istri harus pisah kan? Ini cerita perpisahan kita ini maksudnya. Oh iya ini kan. Iya 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 iya. Ini. Iya, Ini kan iya. kita lagi berpisah Oh, nih. iya iya benar benar. Pas lagi manis-manisnya ini. Benar Betul, benar. betul. Supaya terasa manisnya lebih lama insya Allah. Iya, Insya biar Allah, terjadi amin. lagi Ustaz ya. Insya Allah. Insya Allah. Baik, kita juga doain Ustadz, semoga Ustadz dakwah safarnya juga berjalan dengan lancar Amin, semuanya amin, ya Ustadz, Rabbal Alamin. dimudahin semuanya. Dan doain kita semua Ustadz di sini, Insya Allah. suami istri bisa terus kompak, Ya. bisa terus saling mengisi. Amin. Dan juga diberikan keberkahan sama Allah Subhanahu wa Amin, ya taala. Rabbal Ini juga doa untuk semua suami istri yang menyaksikan dan teman-teman semua yang menyaksikan tayangan ini. Monggo silakan kalau ingin bergabung dengan grup konsultasi suami istri ini, monggo silakan klik link di bawah ini ya. Dan jika dirasa menarik obrolan seperti ini, monggo silakan share ke teman-teman semuanya ya. Kita sebarkan manfaat ini dan ternyata menjadi pasangan menikah itu sesuatu yang fun juga ya, ibaratnya walaupun kita menjalankan kewajiban juga dan sunnah juga, tapi ternyata tidak kaku saja dan menyenangkan. Terima kasih waktunya Ustaz. Insya Allah mudah-mudahan masih berkenan untuk kita undang kembali lagi untuk berbincang. Madiun lemahe teles matur nuwun Gusti Allah sing bales. Wis, Masya Allah. Banyak nih Ustadz nih, Masya Allah. Yap, kalau gitu kita tutup cerita untuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.